Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lab Schoolers, aku Syifa. Aku Nabil. Dan kamu lagi dengerin podcast SMA Lab School Unsyah. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu nih yang akan bermain di futsal series. Nah, sebelumnya boleh diperkenalkan diri dulu? Ya, kenalin, nama aku Muhammad Farid Syah dari kelas 12 IPA 4. Dan di futsal aku berposisi sebagai flank. Oke, gimana kabarnya Bang Farid hari ini? Ya, kabar alhamdulillah baik, fine-fine aja. Nggak ada yang perlu dipikirkan lagi, penting baik aja. Oke. Kita ke pertanyaan pertama ya Bang. Mungkin bisa di-sharing-sharing terlebih dahulu nih, sedikit tentang pengalaman futsal terbaru dari Bang Farid. Mungkin pengalaman terbaru dari sesama tim sekolah aja ya, dari yang Aksis Palembang kemarin. Itu kami ke Palembang. Nah, karena juara regional di Aceh, jadi kami diberangkatkan ke Palembang. Ya, pengalamannya seru ya, karena di sana juga ketemu dari daerah-daerah lain, dari sekolah-sekolah lain, dari berbagai provinsi. Dan juga ya suasana kan di Palembang bukan di Aceh lagi, jadi punya senang gitu, karena ke kota orang, karena futsal, karena bawa nama sekolah lagi kan. Jadi kayak ada rasa bangga tersendiri gitu. Wow, seru ya Bang Farid dengan teman-temannya bisa pergi ke Palembang untuk merasakan experience baru dalam bermain futsal. Nah, futsal series ini tuh apa sih, boleh Bang Farid jelasin? Jadi futsal series tuh dia ajang turnamen antar sekolah ya. Antar sekolah nasional. Itu turnamen terbesar antar sekolah di Indonesia. Dan futsal series itu dia dibagi lagi, dia ada per provinsi gitu. Jadi ada dari provinsi Aceh juga ada futsal seriesnya, dari Medan ada futsal seriesnya juga, dari Jawa juga ada futsal seriesnya. Dibuat pertandingan sehingga cari siapa yang pemenang baru dibawa ke nasional gitu. Jadi dan event nasionalnya tuh di tanggal 10 Desember gitu lah. Jadi setiap yang menang dari regional bakal berangkat ke Jakarta ke sana. Nah, Bang Farid, kalau boleh tahu nih, apa pendapat Bang Farid tentang Futsal Cup Series ini? Yang pertama kali perdana diadain di Aceh nih. Kalau pendapat abang ya, senang ya, karena Futsal Series ini bisa jadi pintu masuk kita untuk ke ajang yang lebih tinggi lagi, yaitu Liga Profesional Futsal Indonesia. Dari situ, dari Futsal Series tuh ada talent scoutingnya dia. Jadi talent scouting itu dari pelatih-pelatih yang melirik potensi-potensi anak muda di turnamen itu. Jadi ketika ada permainan yang bagus dari salah satu peserta, salah satu pemain, itu bisa ditarik untuk ke jenjang lebih tinggi lagi. Jadi futsal ini sangat membantu untuk anak-anak yang ingin mengembangkan futsalnya dari sekarang. Oke, berhubung ini perdana nih, pertama kali diadain ya di Aceh. Gimana perasaan Bang Farid dan tim mungkin bisa ikut nih di pertama kali ini? Ya, perasaannya senang sekali ya, karena ini tahun terakhir kami juga. Iya. Dan ini pertama kalinya futsal series ada di Aceh. Mungkin kami bakal kayak agak sedih-sedih kalau futsal series itu diadain setelah setahun kami tamat gitu. Tapi kami ini kayak ya alhamdulillah lah, futsal series kan lumayan bergengsi, ini piala bergengsi banget lah pokoknya di seluruh Indonesia lagi dibilangnya. Karena kan futsal series ini termasuk yang nasional se-Indonesia gitu. Jadi kami sangat ya senang lah pastinya, senang, bahagia. Kami juga bertekad lebih untuk bisa memenangkan di turnamen ini. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, apa harapan Bang Farid dari turnamen futsal series yang pertama kali nih perdana diadain di Aceh nih? Pendapatnya ya gimana ya? Senang, udah pastinya senang. Kami juga sangat mempersiapkan dari jauh-jauh hari, sangat mempersiapkan kali latihan segala macam, rutin, disiplin. Kami juga menyiapkan materi-materi dari pelatih kami. Dan kami sangat mengikuti apa yang dilatih untuk bisa fokus ke futsal series ini untuk memenangkannya. Jadi Bang Farid kan udah sering ya ikut turnamen, juga udah sampai ke Palembang kayak gitu. Apa sih yang ngebedain gitu futsal series ini dengan turnamen-turnamen abang sebelumnya? Apa yang membuat ngerasa berbeda gitu? Mungkin kalau kita bandingin dengan yang Aksis di Aceh aja ya. Kalau dengan futsal series ini yang udah pasti tingkatan Aksis sama futsal ini sangat berbeda. Aksis tuh masih di bawahnya futsal series. Jadi futsal series tuh
sangat tinggi lah. Kastanya pun juga berbeda dari turnamen-turnamen yang lain. Nggak cuma aksi saja, kayak realistik, kayak apa TBFC misalnya itu sangat jauh. Futsal series ini sangat tinggi karena dia bisa membuat kita fokus lagi dan bisa buat kita tuh dipanggil untuk ke Liga Profesional Futsal Indonesia ini. Oke, jadi untuk acara dan event sebesar Futsal Series ini, kira-kira gimana persiapan Bang Farid dan tim dalam menghadapi Futsal Series kali ini? Persiapan nih kami udah siapin dari awal dengar rumor-rumor bakal ada Futsal Series di Aceh, di Banda Aceh. Di situ kami juga ada turnamen-turnamen lain. Jadi kami di setiap turnamen itu evaluasi terus untuk biar nggak buat kesalahan yang sama di Futsal Series yang harus kita menangkan ini piala bergengsi kali lah gitu. Jadi kalau persiapan sebulan terakhir mungkin kami latihan seminggu itu 3 kali sama tim. Di hari Senin, Selasa, sama hari Sabtu. Itu 3 kali itu latihannya di lapangan futsal ya. Lapangan futsal itu belajar materi set piece, belajar basic, belajar taktik-taktik untuk membongkar pertahanan lawan. Dan ditambah di hari Minggu kami itu kayak fun gitu untuk mencairkan suasana kami, untuk membangkitkan chemistry kami sebagai tim. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih lagi sebelum kita perjalanan selanjutnya, udah berapa persen nih persiapannya? Persiapan mungkin 89% ya. Oke. Kami sangat udah lama kali nih siapinnya pokoknya. Jadi udah pilih pemain-pemainnya jadi kami pisahin pemain-pemain tim futsal series sama yang ekskul futsal di sekolah ini. Jadi sangat kami siapin lah 89% lah kurang lebih. Nah, kalau boleh tahu nih, ada nggak tim atau pemain tertentu yang Bang Farid anggap tuh dia pesaing berat nih? Kalau pesaing berat dari sekolah ya, mungkin kami sangat waspada dengan SMA 9 sama Semantik juga. Karena kami juga pernah ketemu orang di lapangan. Kami ya alhamdulillahnya ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah tuh kami coba evaluasi lagi untuk menang di pertandingan selanjutnya. Dan yang menang tuh kami nggak ingin berpikiran lebih, nggak ingin sombong, tetap pertahanin performa kami untuk menang di setiap match yang kami mainkan. Oke. Terus Bang Farid dan tim nih untuk di acara Futsal Series ini kira-kira tujuannya untuk mencari pengalaman atau ada ambisi untuk dapat juara? Mungkin kalau abang pribadi ya, mungkin juga pemain-pemain yang lain, kami kayaknya dibarengin ini untuk pengalaman, dan kami juga ambisi untuk juara gitu. Pengalaman tuh juga ya harus dibutuhkan, juara juga dibutuhkan, jadi kami ngebarengin, nggak ada kami pisah-pisahin. Kami menang, kami sekalian dapat pengalaman gitu. Nah, ada nggak tantangan tertentu dalam persiapan pertandingan ini, kayak acara sekolah mungkin ataupun ada yang lain-lain kayak gitu? Ini juga masuk ke persiapan ujian ya Bang, sebentar lagi mau ujian. Kira-kira selama persiapan futsal terganggu nggak gitu? Mungkin ada terganggu dikit, tapi abang juga sebagai kapten tim ngingetin ke orangnya untuk kita kalau misalnya latihan ada urusan sekolah, tolong di balance, diseimbangkan. Kalau emang ada tugas dikerjain dulu, ada project atau ada buat makalah itu misalnya, harus tetap dilakuin. Jangan membuat gara-gara futsal kita jadi lupain urusan sekolah gitu. Jadi abang juga mengingatkan ke orangnya untuk balance, untuk tetap seimbang, untuk futsal berjalan, urusan sekolah juga berjalan gitu. Berarti harus pintar-pintar koordinasi waktu juga gitu. Koordinasi waktu juga. Oke. Selanjutnya dari abang sendiri mungkin ada tips khusus nggak untuk pemain yang ingin serius di futsal gitu, yang baru serius atau baru mulai terjun di futsal? Yang pertama adalah mungkin yang udah pasti itu disiplin ya. Disiplin itu sangat penting, mulai dari latihan rutin, latihannya nggak bolong-bolong, habis itu juga jaga jam tidur, jaga pola makan, jaga aktivitas. Sama yang paling penting juga itu adalah ibadah. Ibadah kan juga harus dibarengin. Mungkin persiapannya itu juga harus harus kalau bisa cari akademi untuk
latihan khusus bersama tim-tim yang lain kan, juga jumpa kawan-kawan baru kan. Jadi bisa latihannya di situ. Terus jangan pernah jenuh kalau latihan futsal tuh. Latihan apapun, nggak mesti futsal aja, jangan pernah jenuh dia. Nggak boleh jenuh, tetap enjoy. Kalau kalian udah suka, pasti kalian senang ngelakuinnya. Nggak ada rasa hal berat gitu. Coba enjoy, harus konsisten berarti Iya, kuncinya konsisten. Bang ya. Oke. Nah, Bang Farid, kami mau tahu nih, gimana sih cara Bang Farid menjaga stamina sama performa Bang Farid kalau misalnya dalam pertandingan? Gimana ya? Mungkin kalau abang pribadi ya ngelakuinnya tuh kalau misalnya ada pertandingan, abang usahain tuh jangan ada begadang, jangan banyak keluar-keluar. Habis itu tuh juga latihan tuh harus ditambah porsi latihannya kan. Ada latihan fisik, conditioning, latihan teknik dasar, ball feeling misalnya. Itu harus abang lakuin sebelum pertandingan, bahkan dari jauh-jauh hari sebelum pertandingan. Bahkan walaupun abang dengar belum ada turnamen yang abang dengar yang akan datang, abang tetap mempersiapkan untuk turnamen-turnamen yang tiba-tiba muncul gitu. Jadi abang tetap, walaupun lagi nggak ada turnamen yang ada event apa-apa, abang tetap menjaga stamina, tetap latihan rutin, tetap jogging misalnya, dan lain sebagainya. Dan yang paling utama tuh jangan begadang lah pasti. Oke. Dari Bang Farid sendiri, kira-kira ada nggak harapan khusus buat futsal di masa yang akan mendatang? Harapannya kalau untuk futsal ya, kalau untuk futsal Indonesia mungkin di futsal Indonesia baru ada tuh namanya Liga Futsal Profesional kan. Iya. Jadi Liga Futsal Profesional. Abang berharap mungkin ada Liga 2-nya gitu. Jadi kayak kasta yang di bawah Liga Profesional tapi itu termasuk profesional gitu. Oh. Ada Liga 2. Kayak bola ada Liga 1, Liga 2, Liga 3. Abang berharap futsalnya itu ada juga Liga 2, Liga 3-nya gitu. Jadi kalau untuk harapan untuk futsal lab school ya kedepannya semoga para adik-adik dari tim 17, 18 dan seterusnya sampai anak-anak baru nanti tetap hiduplah futsal nih. Abang juga minta tolong ke orang ini, minta ngejelasin cara hidupin futsalnya, nanti abang bakal bilang juga ke orang ini. Berharapnya jangan sampai mati lah, karena setelah berapa lama akhirnya pas letting abang masuk sekolah lab school letting 16 itu baru hidup lagi futsalnya. Dan jadi abang berharapnya tuh setelah kami tamat jangan sampai mati lagi gitu, jadi tetap berjalan terus futsalnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, ada nggak pesan khusus untuk penonton yang sedang menonton podcast nih, terutama penggemar-penggemar futsal nih? Pesan khusus adalah mungkin buat para pendukung lab school ya, tim futsal lab school, kami minta dukungannya, minta doanya juga, tolong supportnya, dan ya di saat pertandingan ya kami berharap para pemain semua juga supporter rame ya, biar kami lebih semangat gitu, karena dia dengar best supporter tuh 7 juta gitu. Lumayan ya. Itu lumayan kali 7 juta tuh untuk bisa kemana tuh, bisa sama-sama rem ke laut misalnya atau kemana pun gitu. Bisa dibagi-bagi lah. Pokoknya kami minta doanya, minta dukungannya. Jangan dihujat lah kalau kami ada kalah, tapi kami juga berusaha sekuat mungkin untuk tidak kalah gitu. Kami berambisi kali untuk juara 1. Oke. Terima kasih banyak Bang Farid udah hadir di podcast kita kali ini, udah ngobrol seru-seru bareng-bareng. Dan jangan lupa dukung tim futsal lab school supaya benang dan bisa ke Jakarta ya Bang. Ya. Amin. Amin. Terima kasih buat kalian yang udah nonton podcast SMA Lab School Unciah. Stay tune. Hai.